Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi kita di Bebas Podcast, bebas buat ngomongin apa aja. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu, tokoh muda yang gambarnya, fotonya itu di Kota Sampit sedang banyak dapat ditemukan di jalan, kayak di jalan Pelita, Simpang Pelita dengan HM Arsat tuh ada orang gambarnya kayak gini. Ada orang gambarnya kayak gitu. Siapa dia? Dia adalah Haji Rizky RB K Anwar STMT. Nah, Assalamualaikum Bang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia orangnya yang terpampang-pampang, banyak terpampang kan. Nah, ini menarik bagi Bebas Studio. Kenapa? Karena kan ini siapa sih orang ini kan? Banyak fotonya. Di situ juga nggak dicantumkan apakah dia calon bupati atau bukan. Nah, setelah serangkaian kenalan kemarin juga kan. Siap. Baru kenalan kan kemarin Mas ya? Siap, Mas. Ya, baru kenal kemarin. Oh, ternyata seperti ini orangnya. Nah, ini juga bagian dari kita warga Sampit juga ya, warga Sampit, warga Petaling Timur juga untuk mengenal tokoh tersebut. Nah, di sini ada Bang Rizky Bajuri. Bang Rizky Bajuri ini basicnya, backgroundnya adalah seorang ASN, seorang entrepreneur, dan juga mau masuk ke politik juga. Dan juga pegiat sosial juga, aktivis sosial juga banyak. Makanya kita kupas satu-satu lah. Nah, Bang Rizky, Siap. ini kan kalau misalnya mindsetnya masyarakat kan ketika memasang foto gambar, berarti mau nyalon nih, Siap. karena pilkada Kak. Siap. Nah, itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi sedikit bercerita tentang keberadaan saya di Sampit. Memang seperti pulang kampung, Mas Ais. Seperti pulang kampung. Kenapa dikatakan pulang kampung? Karena yang pertama, dulu saya merintis dapat ASN-nya, CPNS-nya di Kota Waringin Timur. Tahun 2006. Setelah itu, tahun 2009, saya dipercaya pemerintah provinsi, ditempatkan di dinas teknis di provinsi. Nah, jadi kenapa pengen pulang kampung itu karena pengabdian, karena orang tua saya memang berasal dari Samuda. Oh, dari Samuda ya? Ya, itu dia. Selatan. Ya, Itu orang tua perempuan. 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 Nah, Ibu, ya. ini berarti kan kalau menilik sejarah berarti kan menarik kekeluargaan. Nah, ada nama Kak Anwar. Yang siapanya Pak Wahyudi sih sebenarnya. Saya keponakan. Oh, keponakan. Kalau Hasbul Anwar itu adalah kakek. Kakek. Ya, jadi beliau adalah kakek, panutan saya. Tapi memang secara lahiriah saya tidak pernah bertemu beliau. Karena setelah beliau meninggal, saya baru lahir. Beliau meninggal di tahun 77, saya baru lahir di tahun 78. 1978. Oh, berarti ya nggak asing sebenarnya kalau sampean istilahnya masuk ke dunia politik. Karena misalnya dari datuk, dari kakek sampai ke keluarga besar juga kan politisi, banyak politisi juga. Siap, Mas Ais, ya. Tapi sampai tersesat di ASN kayaknya. Enggak bercanda ya, bercanda. Rezekinya dari situ awalnya. Ya, betul. Karena kalau saya pribadi sih melihat sampean kan dulu waktu di rame-ramenya pilkada Kota Palangkaraya tuh. Ada tuh sering baca nama sampean tuh kan di berita. Rizky Bajuri menyalon kayak gini. Oh, setelah itu kok di Sampit ada lagi gitu. Betul. Nah, panggilan apa sih yang membuat sampean istilahnya kan di ASN posisi sampean kan sudah posisi pian itu sudah apa ya? Sudah bagus lah. Ya. Sudah bagus. Karirnya jelas. Ya. Tingkatannya sudah ya boleh dibilang nggak semua orang bisa kayak gitulah dengan umur seperti inilah. Betul. Dengan seumur pian ini bisa mencapai ke situ semuanya. Tapi kenapa kok ngotot mau ditinggalkan? Apa sih? Yang pertama, saya sudah menyatakan tadi untuk pulang kampung, pengabdian kepada kampung kelahiran ibu saya. Yang kedua, ini juga bagian dari restu yang saya menganggap dua orang ini sangat penting. Yang pertama, istri saya, karena bagaimanapun yang mendampingi kehidupan dari awal sampai sekarang itu adalah istri. Yang kedua, yang sangat mempunyai peran penting dalam kehidupan saya dari mulai mengandung sampai melahirkan saya, sampai membesarkan saya sampai sekarang adalah ibu.
Jadi dua tokoh inilah yang bagi saya mendominasi Keputusan. 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 Akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada sekarang di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemarin terakhir sempat ngetrail ya kemarin kan. Siap. Ngetrail dengan Abah Habib kan ya. Di daerah Pulau Hanaut. Ya, sampai ke Satiruk. Sampai ke Satiruk Ya. Itu panjang betul itu. Siap. Alhamdulillah lancar. Dan sampai di daerah pantai itu kita melihat matahari terbenam. Iya. Ya, karena luar biasa. Sampit punya kekayaan alam yang potensial, Betul. kebudayaan yang beragam, kekayaan alam yang melimpah. Jadi keberkahan Allah itu juga sudah ditempatkan di Kabupaten Waringin Timur. Iya, Kota Waringin Timur Sampit ini lengkap, mau apa aja ada. Siap. Kalau sampai studio podcast ini pun di podcast ini di Kotim loh. Di Kotim. Jadi kalau tidak hadir di sini kalian akan rugi. Ayo yang mau ke sini kita ngobrol-ngobrol. Ya Mas Ais ya. Iya. Jadi bagian dari podcast ini adalah mengedukasi sebenarnya. Siap. Jadi kita sama-sama mengedukasi masyarakat. Kemarin juga ada Ketua Bawaslu juga ke sini. Siap. Rencananya juga ini juga supaya didengar Ibu Fatonah juga Ketua KPU. Oh, siap. Ya, mudah-mudahan ke sini. Karena apa? Karena momen kita yang paling dekat adalah pilkada. Siap. Dan masyarakat sangat butuh edukasi tentang hal itu. Ya. Karena ini menentukan kita 5 tahun ke depan. Ya. Gitu kan. Itu bagi saya. Makanya saya memberanikan diri juga ngundang sampean nih. Terima kasih loh Mas Ais. Ya, sama-sama. Sudah diberi kesempatan bisa sampai di studionya ini dengan penuh dedikasi. Akhirnya Abang sendiri merasa bangga lah bisa ikut hadir di diwawancara ini. Iya. Diwawancarai oleh teman-teman hebat seperti Mas Ais, Mas Faid. Harusnya berdua ini, tadi kita bertiga. Tapi nanti bertiga juga di sini. Bertiga juga. Siap. Mas Faid lagi nulis-nulis, nggak tahu nulis apaan. Jadi gitu. Jadi kan kalian menarik karena ini menyangkut dengan masa depan Kotim. Betul. Kami bebas podcast juga berkeinginan siapapun lah nanti yang berkenan calon bupati, bakal calon juga yang pingin menyampaikan visinya, misinya, apa sih? Kita juga perlu tahu, masyarakat juga perlu tahu hal itu. Ya. Karena yang menarik ini sampean ini, Mas Rizky itu banyak dinilai sebagai kuda hitam. Ya. Nah, kuda hitam karena munculnya belakangan, tapi kok tetap muncul aja di tengah orang sudah simpun-simpun kisahnya kan? Muncul juga masih. Nah, ini apa Mas? Kok sampean itu, Pian itu, saya yakin itu gitu loh. Ya. Dengan posisi yang sudah stabil, zona aman, zona nyaman. Betul. Kok ingin merubah? Karena kan kita tahu bersama, rahasia umum juga lah, bahwasanya politik itu dalam tanda kutip ya, tanda kutip itu keras, kejam. Ya. Apa Mas? Tadi dari kalau tidak salah Abang sudah menyampaikan ada dua figur yang sangat dominan dalam kehidupan Abang sampai sekarang. Jadi kenapa terus hadir? Itu yang pertama tetap restu beliau juga. Beliau tetap menyatakan bahwa maju aja dan jangan pernah berpikir tentang tidak baiknya. Berarti Abang harus diposisikan kepada mindset yang positif. Nah, terkait langkah politik itu memang banyak beragam dari mana kita sendiri memandang. Bagi Abang sendiri memandang ini tetap juga diikhtiarkan, diusahakan. Karena penilaian Abang sendiri ataupun orang yang menilai Abang itu kan berbeda-beda persepsinya. Betul. Apakah dengan kapasitas, apakah dengan latar belakang, atau dengan sisi keluarga, atau itu kan banyak. Orang melihat dengan kacamata yang berbeda-beda. Sementara kenapa Abang hadir juga di Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti proses pilkada ini, karena memang pertama tadi sudah Abang sebutkan sekali lagi karena pengen pulang kampung. Yang kedua karena beberapa kegiatan yang di luar kegiatan ASN, ada beberapa kegiatan yang sudah Abang lakukan. Apa aja itu Bang? Nah, memang dari sisi yang lain
bisa dikatakan abang ada kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi ada beberapa hal yang seperti pembuatan kaki palsu, dan mungkin teman-teman di Sampit ini juga pernah juga mendapatkan ya, bukan mendapatkan, tetapi kita sama-sama bisa saling tolong menolong lah Betul. untuk teman-teman penyandang difabel. Difabel. Baik itu yang di bawah lutut ataupun di atas lutut. Kenapa di bawah lutut? Biasanya kategorinya banyak beragam, tapi kebanyakan karena penderita diabetes di bawah lutut. Tapi kalau di atas lutut itu biasanya dia menderita sudah agak kronis. Nah, dua hal itu yang membuat kegiatan tergerak di situ. Salah satunya kaki palsu. Yang kedua, kita juga ada kegiatan operasi katarak. Ya itu aku pernah dengar kalau yang itu. Ya, betul. Operasi katarak itu. Ya, karena memang di Kopi kan. Jos ya, betul. Nah, jadi kawan-kawan, Kopi Jos Palangkaraya yang punya beliau inilah dengan istri. Gitu ya. Luar biasa. Slogannya luar biasa. Kopi Jos, siap, luar biasa. Luar biasa. Nah, nanti tolong di-follow nih nanti. Siap. Di Instagramnya Kopi Jos. Siap. Beliau entrepreneurnya di situ. Siap. Ya, Terus mas, selain itu, selain katarak itu tadi? Selain katarak ada juga kita beberapa ya, mungkin secara satu sisi ya, dari sisi kesehatan, ada yang sudah abang sebutkan tadi ya, katarak. Terus kita juga support kepada penderita pasien yang tidak mampu, yang kebetulan juga ada satu mobil sosial lah, yang itu kita fungsikan gratis. Kita antar dari rumah ke rumah sakit atau dari sebagainya, dan itu untuk di bidang kesehatan. Tapi kalau untuk di bidang pendidikan, kita juga sama teman-teman relawan yang lainnya, kita turun ke desa-desa untuk misalnya ada mau yang les bahasa Inggris atau bahasa Arab atau matematika, fisika dan lainnya, kita pendampingan. Nah, itu di bidang kesehatan dan pendidikan. Kenapa Kopi Jos menjadi 2 poin itu penting? Karena abang sendiri merasakan bahwa itu akan menjadikan dasar. Pendidikan harus terbaik. Terus yang kedua, kesehatan jadi penting. Apalagi sekarang kita menghadapi wabah yang tidak ada henti-hentinya. Pandemi COVID-19 Corona ini, karena tidak ada kapan berakhirnya kan kita tidak tahu. Tapi kalau pendidikan edukasinya menjadi penting, cuci tangan, terus pakai masker, jaga jarak. Intinya kan kehidupan yang bersih. Betul. Nah, jadi kalau pendidikannya tidak masuk, tidak bisa juga untuk meraih kesehatan. Betul. Ya, salah satunya itu. Dan boleh bertambah sedikit tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kopi Jos. Ya, alhamdulillah selama 6 tahun, abang memang dibantu dan didampingi oleh istri, karena beliau sendiri adalah Ketua IWAPI Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Nah, 6 tahun itu dalam jangka yang mungkin bagi kami juga termasuk lama, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa didatangi Kopi Jos dan tempatnya ada. Dan kita sampai ada tempat pemakaman alkah gratis bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena yang terjadi adalah banyak juga pemakaman yang di luar konteks yang pada semestinya. Berarti Kopi Jos itu bukan cuma sekedar kafe nyari untung, Bang ya? Bukan. Bukan ya? Kopi. Kopi. Ya. Jadi bukan cuma sekedar mencari untung doang, Bukan. tapi lebih kepada banyak kerja sosialnya. Nah, bagi Ya. kawan-kawan yang istilahnya aktivis, pegiat-pegiat sosial yang pengen istilahnya bergabung atau istilahnya ngobrol-ngobrol diskusi lah, bisa lah ke Kopi Jos. Boleh, siap, ditunggu. Boleh, kan? Nanti buka cabang di Sampit nih. Nah, Insya mantap Allah. lagi tuh. Biar kawan-kawan di sini juga kan nggak jauh-jauh ke Palangkaraya gitu loh, Bang. Siap, insya Allah. Minta doanya ya, Mas Faiz ya. Amin. Nah, kita doakanlah mudah-mudahan segala hal yang baik. Amin. Segala hal yang baik harus Amin. kita aminkan. Harus Amin. kita doa. Amin. Karena ini sosial. Karena jiwa sosial, apalagi sekarang di masa pandemi ini. Ya. Wah, ini di masa pandemi ini jiwa-jiwa sosial itu terkadang menurun. Betul. Karena semua ketakutan masing-masing. Takut masing-masing, takut lapar, takut itulah. Tapi bagi saya pribadi sih, konsep sedekah itu bukan mengurangi, Betul. tapi menambah. Amin. Kan Amin. gitu. Ya. Nah, bagi pegiat-pegiat sosial nih, ayolah, Ya. mulai digaungkan lah,
di media sosial, karena sekarang tuh platform media sosial itu sangat berperan penting. Betul. Kita juga istilahnya memberanikan diri juga seperti ini kan, Ya. karena apa ya, mensiarkan lah, Ya, mensiarkan kebaikan, betul. menyebarkan kebaikan gitu. Hindari hoax, Ya, daripada isinya media sosial yang gibah aja kan. Kan nggak bagus juga kan Bang ya. betul Mas Faiz. Seperti Ya, ini, edukasi ini. Ya. Wah, sangat luar biasa sekali apa yang sudah dijalani, Ya. dilakukan. Oh gitu, seperti itu. Nah, berkaitan dengan pilkada nih, betul. berkaitan dengan pilkada nih. Kalau seandainya diijabah Tuhan nih, ditakdirkan oleh Tuhan, Amin. mau diapain kok tim ini, mau diapain? Ide sampean kan nggak mungkin kan sampean pian itu maju tapi nggak tahu mau ngapain, nggak mungkin juga dong. Betul. Ya, pasti kan sudah tahu mau ngapain itu. Jadi yang pertama, kita tidak boleh sama sekali meninggalkan sejarah. Karena keberhasilan kita ini termasuk juga keberhasilan para pendahulu atau sebelum-sebelumnya. Yang pertama, harus juga melanjutkan kelanjutan program-program sebelumnya untuk menuju yang ke depan. Yang kedua, program kepada kaum milenial. Karena penting bagi Abang, karena ini akan menjadi penerus setelah generasi, mungkin setelah generasi Abang, termasuk anak-anak yang lainnya. Nah, itu menjadi program khusus juga untuk kedepannya. Karena terkait yang Abang sampaikan tadi, pendidikan dan kesehatan menjadi penting. Mungkin orang sudah banyak juga melakukan, tapi mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kenapa tahapan yang kaum milenial tadi menjadi penting? Karena bagaimanapun cara meningkatkan, misalnya terlepas apapun dari program yang bla-blanya nanti itu, meningkatkan imun yang bagus itu nggak kebahagiaan. Betul. Nah, salah satunya ya dengan program-program yang mampu menyentuh komunitas-komunitas milenial yang ada, terutama yang ada di Kotim. Betul, Ya. betul. Memang sekarang ini, apalagi masa pandemi ini Bang ya, Betul. apalagi masa pandemi ini, para milenial ini seakan-akan apa ya, hilang. Ya. Kayak jadi malah ujungnya nanti paling ngerinya nanti jadi lost generation gitu. Ya. Karena apa? Karena sekarang semua kegiatan yang dulu kita lakukan dengan normal, Ya. itu sekarang nggak boleh. Betul. Kita harus menjalani normal baru. Kita Ya. harus menjalani New normal ya. Iya. Ya. Kita harus menjalani cara-cara yang baru untuk hal itu. Memang istilahnya penekanan kepada pengelolaan generasi milenial ini sangat penting akhirnya. Ya. Ini aja kan baru berapa bulan sih pandemi, tapi udah Merubah tatanan ya. Merubah tatanan Betul. banget. Ya. Apalagi kasihan sama mereka-mereka yang masa belajar. Ya, Pada betul. masa belajar, pada Ya. taraf masa belajar itu kehilangan hak untuk belajar. Ya. Walaupun gimana pun juga pemerintah mengusahakan untuk belajar dari rumah. Betul. Tapi kan itu kan nggak bisa kita bicara itu efektif kan dong. Betul. Nggak bakalan bisa. Jadi Abang sendiri merasakan 1 bulan atau 2 bulan berada di rumah dan begitu sulitnya menjadi guru. Dan itu sangat sulit Mas Faiz. Dan perlu teman-teman ketahui, Mas Faiz ini juga salah seorang the best guru gitu loh ya. Jadi pendidik yang tulen juga. Tapi Abang benar-benar merasakan betul-betul sulit loh Mas Faiz. Ya. Tidak mudah menjadi guru, apalagi guru yang untuk umur yang TK atau SD dari kelas 1 sampai kelas 3, itu masa tumbuh kembang anak itu sangat generasi emas itu. Generasi emas. Dan itu dibayangkan, Abang sendiri coba menghadapi 1 atau 2 orang anak. Nah, ini bagi seorang guru menghadapi itu. Nah, itu juga penting. Nanti peran guru ke depannya dari sisi sosialnya, dari sisi kedepannya juga harus lebih banyak diperhatikan. Betul. Karena bagaimanapun pandemi ini akan lebih banyak mengajarkan kita ke dalam. Bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara menata, bagaimana cara berbuat, bagaimana cara bertindak, sampai bagaimana cara membuat keputusan kan? Betul. Ya kan Mas Faiz ya? Betul. Karena kalau kembali kepada pendidik tadi, Abang sedikit akhirnya ya apa ya namanya? Ya namanya ini pembelajaran, belum mempelajarinya, kita sekarang menghadapi dengan
aplikasi aplikasi Zoom. Zoom juga. Tetapi karena ini new normal, nah ini sudah Harus. diberlakukan, ini kita harus wajib mengikutinya. Nah, jadi sekarang polanya harus dirubah. Dan mungkin tatanan ini akan menjadi merubah, terutama kepada Kotim, Kabupaten Kota Waringin, dengan 17 kecamatannya, yang insya Allah nanti ke depannya jauh lebih makmur. Karena bagaimanapun, pertama kali sejarah itu termasuk Kotim terlebih dahulu. Jadi ini kalau saya bisa menyimpulkan bulat nih sudah Mas. Bulat, Bulat. insya Allah. Amin. Mudah-mudahan lah segala niat baik kita Amin, aminkan. amin. Nah, berbicara pilkada berarti berbicara proses dong. Siap. Berbicara sistem dong. Ya, Nah, salah satu sistem untuk maju pilkada adalah melalui jalur partai, ya, siap. komunikasi partai. Ada jalur lain independen tapi itu kan sudah lewat. Iya, siap. Masanya sudah lewat. Ya. Sampean kan nggak menggunakan hal itu. Iya, betul. Nah, nggak menggunakan hal itu. Sejauh ini nih, partai apa aja sih yang sudah diajak komunikasi, bisik-bisik? Oh, bisik-bisik. Iya. Kalau bisik-bisik enggak, Mas Wais, karena kedengaran juga sebetulnya. Karena kedengaran. Tapi insya Allah, karena ada beberapa yang dikomunikasikan dengan baik, silaturahminya sampai sekarang juga sangat baik. Nanti mungkin ada beberapa hal yang pada saatnya nanti akan Abang ceritakan secara terbuka. Karena ini mungkin ada hal-hal yang sifatnya ya penting bagi Abang komunikasikan dengan baik. Silaturahmi itu menjadi penting. Betul. Karena niat baik itu harus Abang sampaikan juga kepada beliau-beliau yang mempunyai peran yang penting di partai tersebut. Stakeholder-stakeholdernya kan. Ya, karena beliau yang akan memilih dan menilai mana yang terbaik. Keputusan-keputusan itu kan ada di beliau-beliau. Jadi yang pastinya sudah ada komunikasi itu. Insya Allah sudah ada. Sudah ada. Ya. Walaupun nggak keluar nama kan, tapi kan Siap. kita harus tahu. Kadang-kadang beliau ini juga repot juga berbicara masalah politik ini, karena beliau posisinya sebagai ASN juga kan Bang. Betul, ya. betul. Agak repot juga. Tapi di satu sisi itu menjadi panggilan hati Bang ya. Betul. Jadi panggilan hati untuk masuk ke situ. Ya. Wah, ini perang batinnya nggak bayangkan saya ini. Jadi memang ada konsekuensinya dari mungkin secara peraturan. Kalau nanti insya Allah Allah menjabah doa sampai pada proses pendaftaran dan dinyatakan sebagai paslon, berarti kan memang harus mengundurkan diri. Nah, tapi karena kembali lagi Mas Faiz, jadi ada dua orang yang paling penting dalam kehidupan Abang, itu sudah merestui, ya itu Abang jalankan saja. Jadi memang semua ada pilihan. Maju di politik ada pilihan, atau menjadi karir di ASN juga pilihan juga. Tidak ada yang salah, dua-duanya juga punya kekuatan ibadah yang sama. Nah, tetapi sekarang Abang melangkahnya menuju ke ranah politik. Luar biasa sekali ya kawan-kawannya. Ini lagi Bang, Siap. di bidang sosial. Siap. Kan kayaknya seru-seru tuh. Ada kaki palsu, bantuan kaki palsu, bantuan operasi katarak. Ada juga lagi saya dengar bikin rumah singgah untuk anjing liar. Bikin rumah singgah untuk anjing liar. Itu memang hobi atau apa sih sosial itu? Kok semuanya dikerjain gitu? Malah ini lagi, saya ada membaca kalau Pian ini ada dapat penghargaan dari lembaga internasional lah. Betul. Dari PBB itu Duta Perdamaian. Betul. Duta Perdamaian. Peace Federation. Dari Peace Federation. Iya, betul. Itu apaan itu? Sampai dapat itu tuh ngapain? Nah, jadi mungkin kita tidak tahu ya. Ada orang-orang yang di sekeliling kita juga merespon baik, ada orang-orang yang menilai juga langkah itu baik dari sisi yang sosialnya. Nah, kenapa Mas Faiz tadi cerita tentang penggiat sosial itu? Kenapa sih senang dengan kegiatan sosial? Sebetulnya karena mungkin dari perjalanan kehidupan juga. Terus kedua, ada hal-hal yang mungkin sedikit banyak ada rasa kalau hidup tolong menolong kenapa enggak sih? Ya Mas Faiz ya. Terus yang ketiga lagi ada beberapa mungkin ada hal-hal yang sisi yang paling menyentuh itu adalah pada saat kegiatan kaki palsu, karena
kita sendiri yang akan mengukur, dan kita proses itu, mengukur itu kan berada di bawah beliau-beliau itu. Betul. Nah, itu sangat sangat secara sisi batin Abang sendiri itu, karena kalau yang mengukur laki-laki Abang, tapi kalau yang penyandang difabel perempuan biasanya istri. Betul. Nah, dua hal kenapa menjadikan poin batin itu sangat penting, karena merasakan sekali bagaimana kehilangan. Jadi ya ayolah kita bersyukur pada saat ini kita masih diberi kesempatan sempurna ya. Diberi kesempatan sempurna, ayolah berbuat yang lebih baik. Nah, kenapa sampai dapat perdamaian itu? Mungkin sebelumnya mungkin Abang secara lintas juga secara pribadi dengan silaturahmi dengan beberapa tokoh, teman-teman dari gabungan komunitas yang lain. Nah, itu dianggap bisa berbaur dan bisa sama-sama saling memiliki dan sama saling mensupport. Nah, terkait tadi ada pertanyaan statement dari Mas Ais tentang rumah singgah anjing gitu ya. Iya, rumah singgah anjing. Nah, memang kenapa waktu itu tergagas juga seperti itu, mungkin salah satunya adalah tingkat rabiesnya jadi tinggi. Nah, itu juga membahayakan juga. Betul. Karena waktu itu kalau tidak salah ada anak tetangga itu kena gigit. Nah, itu kan menjadi hal yang merisaukan juga. Betul, ya. Betul. Nah, salah satu nanti setelah itu biasanya kita harus membawa ke rumah sakit, harus ini dan lainnya, ya mudah agak mengkhawatirkan dari sisi kesehatannya. Nah, kenapa Abang berbuat itu? Terus kedua, kadang biasanya diliarkan. Padahal mereka punya hak yang sama, dipelihara yang sama, terus punya, ya mungkin secara makanan dan sebagainya sama. Nah, itulah yang mungkin salah satu tergerak. Tapi sebenarnya bukan hanya itu juga. Ada juga kemarin dari satwa-satwa yang lain, ya semampu Abang mungkin kita ambil dan kita lepas kembali ke alamnya, yang pada sepatutnya. Nggak capek, Bang? Hah? Nggak capek? Nanti capeknya pada saat sudah pulang. Asik gitu ya kan? Iya, siap. Kita banyak banget kayaknya kemarin juga ngetrail iya juga, mainan hewan iya juga, sosial bantuin orang. Karena begini Mas, kita hidup di alamnya. Kita hidup di alamnya ya. Kita sudah diberi kesempatan hidup di alamnya, dan mau tidak mau harus berdampingan. Tidak bisa berdiri sendiri. Saya harus membutuhkan yang lain, karena ekosistemnya kan seperti itu tuh. Betul. Tidak bisa diputus di sini. Makanya kalau bisa putus di sini berarti ekosistemnya juga akan, mata rantai itu kan hilang. Nah, pada saat saya diberi kesempatan oleh Tuhan hadir di sini, di bumi ini, berarti saya harus wajib berbuat dan paling tidak berkawan lah dengan mereka. Wah, biasa sekali. Ini kalau kayak gitu tuh tambah dalam banget ini bahasanya nih. Terus ini Mas, kapan buka kopi just di sini? Oh, biar tambah sering ngobrol kan kawan-kawan juga. Dalam waktu dekat ya. Waktu dekat ya, ada ya. Allah. Amin. Ya, ini mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa buka cabang, karena memang sudah saatnya juga. Karena sudah 6 tahun, dari sisi manajemen juga harus membuka ruang baru. Kenapa seperti itu? Nanti untuk tahapan-tahapan kegiatan yang sifatnya sosial juga bisa tidak begitu jauh, karena tidak harus ke Palangkaraya. Betul. Ya kan? Betul. Kalau yang ada di daerah barat, misalnya di seputaran Kota Waringin Timur, ke baratnya lagi, nah itu tidak terlalu jauh ke Palangkaraya, karena untuk biaya dan sebagainya termasuk juga lebih mahal. Kalau Kopi Jos ada di Sampit kan? Ya, karena istilahnya wadahnya juga Kopi Jos ya, semua kegiatan sosial itu Kopi Jos wadahnya. Kopi Jos ya. Wadahnya kan. Jadi bisa dilihat di Instagram Kopi Jos. Ya, kopijos.palangkaraya. Instagramnya Bang Rizky Wajuri juga. Ya, siap. Di follow juga. Follow nanti saya follow back nih. Ya, kalau mau tahu-tahu berkaitan dengan Bang Rizky Wajuri itu seperti apa, di follow lah. Kalau mau DM juga bisa. Siap. Enggak di privasi juga kan, Bang? Oh, enggak ya? Bebas kok. Tidak ada yang rahasia. Oke, siap. Oke, Bang. Nah, ini lagi Bang yang menarik, Bang. Kita balik lagi ke timeline kita. Siap. Pilkada tadi. Siap.
pilkada tadi. Ada nggak sih sudah yang merespon partai? Insya Allah ada. Sudah ada ya? Insya Allah ada. Udah ada. Kita tunggu tanggal mainnya aja berarti Siap. ini kan. Insya Allah. Ini pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6, berarti tinggal sekitar 13 hari lah, 10 Betul. hari. Betul. Wah, ini jadi waktu yang sangat nih. Betul. Sangat yang singkat, sangat juga riskan juga. Singkat dan panjang. Singkat dan panjang. Ini asiknya politik di situ, Bang ya. Padahal singkat tapi panjang. Ya, singkat tapi panjang. Panjang tapi singkat. Panjang tapi singkat. Maju nggak mungkin dong sendiri. Betul. Udah ada nggak sih? Bayangannya ada. Bayangannya ada. Bayangannya Kalau ada. mau diutarakan nggak? Diutarakan nanti pada saatnya. Nanti pada saatnya. Pada saatnya. Oh, siap. Karena tidak ada podcast kedua nanti. Podcast Enggak ada ya? dong. Ada dong, siap. Ada siap, Mas. dong. Walaupun nggak hari ini. Ya, Nanti tapi kita- ada. Jadi memang ada diarahkan para tokoh. Kenapa saya menyebut beliau itu tokoh? Karena bagi saya beliau sudah seperti orang tua saya sendiri juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjadikan dua orang ini menjadi satu. Karena tidak bisa bekerja itu tidak bisa sendiri. Betul. Tidak bisa, oh aku yang nomor satunya, aku yang nomor duanya, tidak bisa. Karena harus mindsetnya harus satu. Karena kita akan membangun 17 kecamatan ini. Betul. Bukan karena ego sendirinya. Bukan karena, oh abang merasa pintar, tidak. Karena kekurangan abang inilah akhirnya bisa menutupi yang lain, menutupi kekurangan agar kita bisa membangun Kotim ini dengan sama-sama. Karena harapannya setelah membangun, nah itu harus fokus kepada prioritas pembangunan itu. Tidak memprioritaskan lagi hubungan itu menjadi baik. Betul. Tapi kan posisi Pian sebagai birokrat juga kan Betul. menganu itu kan, Ya, betul. menginfluence itu untuk Ya, menjadikan itu Ya. sebuah keputusan. betul. Betul. Bagaimana kerja birokrat seperti Ya. apa, Ya, kontribusi yang bisa diberikan seperti apa. Betul. Itu juga menjadi salah satu instrumen. betul. Oke, itu dari kawan. Mungkin terakhir nih Bang. Ya, Terakhir nih. Coba Pian kasih closing statement lah kepada masyarakat seperti apa. Ya. Karena apa? Karena kita di sini juga perlu edukasi. Karena sejauh ini saya pribadi juga kawan-kawan juga sejauh ini tuh belum ada para calon bupati itu menyampaikan mau diapain sih ke tim ini. Belum ada yang mau menyampaikan. Ya. Namanya niat baik itu harus disampaikan. Ya. Kalau menurut saya gini, Ya. niat baik itu harus disampaikan. Kalau misalnya tidak disampaikan, akhirnya jadi nggak baik. Ya. Membiarkan akhirnya. Jadi yang pertama kalau orang mau pulang kampung, berarti dia punya pengabdian dengan dedikasi yang tinggi. Karena mau pulang kampung kan. Oke. Nah, apalagi yang mau dibangun ini kampung ibunya. Dan itu tidak main-main. Kalau saya membangun kampung, apalagi membangun ibu saya dengan sembarangan, berarti kategorinya saya salah. Nah, terkait Kotim, karena 17 kecamatan dengan selatan, dengan utaranya, dengan cakupan jarak yang sangat jauh, dengan karakteristik yang berbeda. Yang satu harus punya satu visi yang kuat dulu terkait kepada pandangan pembangunan. Karena Kotim ini sudah dianugerahkan Allah sangat-sangat potensi yang banyak, dari hasil nelayannya, dari tambangnya, dari perkebunannya, itu sangat luas. Jadi memang mau dimanakan Kotim, mau dikemanakan, ya just satu, kita harus bersatu dulu untuk membangun Kotim. Kunci utamanya itu, Mas. Bersatu Bang. Bersatu dulu untuk membangun Kotim. Karena kalau tidak bersatu ya sulit juga. Karena kalau satu komponen tidak bersatu, itu juga sulit. Nah, harapannya Kotim akan dibawa kemana? Kalau sudah bersatu, pasti punya keinginan sama-sama memajukan Kotim ini akan jadi lebih baik. Baik dari mana? Dari sisi pendidikannya berhasil. Siapa tahu nanti salah satu putra terbaik Kotim ini bisa mewakili di kans nasional. Karena doa-doa kita kan, doa-doa kita dari doa-doa orang banyak, siapa tahu ada salah satu putra terbaik Kotim, entah siapapun itu nanti bisa mewakili di nasional. Bahkan mewakili Kalteng untuk di nasional. Iya. Nah, yang kedua lagi dari sisi kesehatannya. Siapa tahu nanti di akhir pandemi, nah itu
kedepannya nanti Kotim jauh lebih baik. Bukan berarti sekarang tidak baik, tapi pasti akan lebih baik. Karena hal-hal yang bersatu itu pasti akan menjadikan lebih baik. Siap. Siap. Kotim bersatu. Kotim ya. bersatu. Kotim bersatu. Ya. Jadi Kotim harus bersatu, kawan. Amin. Jadi mungkin itu tadi dari bincang-bincang kita dengan Bang Rizky Bajuri, seorang underdog. Ini kalau bahasa-bahasa di liga kompetisi bola itu kan underdog, kuda hitam. Nah, Bang Rizky ini kayaknya kuda hitam nih di pilkada kali ini nih. Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Amin, amin. Mudah-mudahan segala niat baik itu terlaksana lah. buat Amin, saya. amin. Nah, itu tadi kawan-kawan. Mungkin ini saja dari saya. Cukup sekian. Pada kawan bebas, jangan lupa follow IG-nya Bang Rizky Bajuri dan Kopi Jos. Siap. Nah, itu tadi. Ya, aku presiden dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.